Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian, sebelum saya coba membahas judul ini, izinkan saya coba ulangi sekali lagi di bahasan video sebelumnya bahwa CN ratio atau rasio CN adalah proses pengontrolan sejumlah nitrogen di dalam air. Dan rasio CN yang paling umum digunakan itu adalah 10:1 sampai 15:1. Yang berarti bahwa rasio CN 10:1, jika Anda ingin menggunakannya, maka Anda perlu menambahkan 10 karbon setiap 1 nitrogen di dalam air. Dalam budidaya ikan, rasio CN dihitung berdasarkan persentase pakan dan total amonia nitrogen yang seringkali kita kenal sebagai TAN. Video ini sengaja saya buat untuk menjawab pertanyaan salah seorang subscriber yang mempertanyakan perihal penambahan karbon ke dalam media yang seringkali disebut sebagai aplikasi susulan. Dalam video ini, saya akan membawakan versi lebih detail dari perhitungannya, dan sekaligus inilah pandangan yang saya sampaikan pada tahun 2018 setelah mencoba menyelami, memahami beberapa literatur dari luar negeri yang membahas tentang CN ratio ini, bahwa pada saat terdahulu itu saya tidak sependapat sebenarnya dengan ide yang hanya mempertimbangkan bahwa N saja dari pakan yang kita hitung. Karena dalam realitanya, saya bilang waktu itu, bukankah di dalam pakan terkandung juga unsur karbon? Saya bilang begitu. Jadi sekaligus selain perhitungan persentase protein itu awalnya, maka dalam hitungan berikut ini saya juga akan sampaikan bagaimana kandungan C atau karbon di dalam pakan itu. Saya ambil contoh ini rasio CN pada budidaya ikan tanpa buang air ya, tanpa buang air. Rasio CN dihitung berdasarkan persentase protein pada pakan ikan. Dan rangkuman data hubungan antara persentase protein pakan dan rasio CN telah disederhanakan karena memang ini juga sudah mempertimbangkan karbon tadi ya yang ada di pakan, dan kemudian kita coba sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini. Tentu saja rangkuman ini hanya dimaksudkan untuk mempermudah Anda saja, karena pada akhirnya banyak hal yang tetap harus diperhitungkan pada saat mau menerapkan rasio CN secara presisi. Hal-hal tersebut telah pernah saya bahas juga di salah satu video di channel Adi Sucipto, yakni tentang hubungannya dengan protein pakan, kadar karbon dalam pakan, kecernaan pakannya, jenis ikannya, fase ikannya, pengelolaan airnya, dan lain-lain. Nah, tabel yang dimaksud saya maksudkan sebelumnya adalah seperti ini. Persentase protein, dan di sebelah kanan ada CN ratio. Jika menggunakan protein pakan 15, maka CN rasionya 21,5. Jika pakannya 20% proteinnya, maka CN rasionya 16,1. Jika pakannya proteinnya 25, CN rasionya 12,9. Ini sudah dihitung seperti penjelasan tadi saya sampaikan, sudah dihitung kadar C di dalam pakan, kadar protein di dalam pakan, sehingga diperoleh CN rasio seperti ini. Kalau menggunakan pakan dengan protein 30%, kita peroleh CN rasio 10,8. Jika menggunakan pakan 30%, CN rasionya 9,2. Jika menggunakan protein pakan sebesar 40%, CN rasionya 8,1.
Nah, kita ambil contoh, misalnya pakan kita proteinnya 30%, maka berdasarkan tabel tersebut, rasio CN-nya adalah 10:1. Realitanya kan 10,8 tadi ya. Artinya apa? Jika protein pakan kita 30%, maka sebenarnya CN rasio 10,10:1 itu sudah terpenuhi sebenarnya. Dan kita coba kembali lagi kepada hasil penelitian beberapa peneliti sebelumnya bahwa rasio CN yang sering dipakai adalah CN 10:1, 15:1, itu nampaknya yang sering sekali dipakai. Sering sekali dipakai maknanya adalah relatif lebih banyak keberhasilannya begitu. Dan dengan menggunakan pakan berprotein 30%, maka dapat dibuktikan CN rasio sebesar 10:1 itu telah terpenuhi bahkan tanpa penggantian air kan begitu. Sesuai tabel sebelumnya. Nah, dalam sistem bioflok disarankan untuk memberi pakan memang yang relatif lebih rendah proteinnya. Makanya dulu tatkala meskipun kami menggunakan protein sekitar 33 dalam penelitian, realitanya berkembang juga teknologi bioflok yang menggunakan pakan yang kadar proteinnya itu lebih rendah dari itu. Mengapa? Karena memang dengan konsentrasi atau kadar protein yang lebih rendah tadi, kita sebenarnya lebih leluasa untuk memegang kendali atau kontrol yang lebih baik atas amonia dan tingkat kematian ikan sebagai dampak dari tingginya amonia tadi. Sekarang mari coba kita mulai dengan contoh di bawah ini. Bagaimanapun ini hanya contoh ya. Katakanlah bak Anda itu berisi 100 kg biomasa ikan. Artinya di dalam bak itu ada 100 kilo ikan di sana. Dan dosis pemberian makan Anda misalnya 4% dari berat badan per harinya. Artinya itu akan setara dengan 4 kg pakan atau 4.000 gram pakan. Nah, yang pertama harus diingat adalah bahwa dalam pakan ada juga kandungan karbohidrat, ada juga kandungan protein, kan begitu. Seperti tadi di awal cerita video ini saya sampaikan. Mari kita menghitung karbohidrat dalam pakan. Dari 4.000 gram pakan yang diberikan ke ikan, kan itu kadar airnya 10% ya. Umumnya pakan itu kadar airnya kan 10%. Artinya apa? 90% adalah bahan kering. Maka diperoleh angka 3.600 gram berupa pakannya sendiri yang sudah kering tadi, karena memang 400 gramnya dari 4.000 gram tadi itu berupa air kan begitu. Nah, dari 90% bahan kering yakni 3.600 gram, 70%-nya akan terbuang ke air sebagaimana cerita dari Ibu Kreb yang di beberapa video saya sebelumnya. Artinya ada sebanyak 2.520 gram pakan itu terbuang ke air. Dan itu artinya pula hanya 30% yang dapat dicerna dimanfaatkan oleh ikan. Untuk menghitung rasio CN ini kita mempertimbangkan 70% berupa limbah artinya, yakni sebanyak 2.520 gram kan berarti berupa pakan yang terbuang ke air dan menjadi limbah tadi. Karena apa? 70% inilah sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menciptakan amonia di dalam bak atau di dalam kolam budidaya kita. Nah, artinya memang dalam penghitungan rasio CN ini berdasarkan total pakan, apakah bisa langsung didasarkan kepada total pakan? Ya enggak. Karena dari semua pakan yang diberikan kan tidak semuanya masuk ke air dan menjadi limbah. Kan begitu ya. Artinya tetap pada dasar 70% tadi. Nah, artinya apa?
jangan menghitung rasio CN hanya berdasarkan total pakan yang diberikan kepada ikan secara langsung, yaitu dari 4.000 gram tadi. Begitu. Nah, diketahui juga bahwa pakan mengandung 50% karbon di dalamnya. Jadi, jika ada 1.260 gram karbon, itu dapat ditemukan di dalam 70% pakan yang tidak dimanfaatkan oleh ikan, artinya masuk menjadi limbah di air. Artinya apa? Ada 1.260 gram karbon dari 2.520 gram limbah. Karena 70%-nya kan tadi. Ini pelan-pelan ya kawan-kawan ya. Kalau misalnya agak kerumitan, coba diulang-ulang video ini. Dan saya ingin menekankan sampai di sini bahwa nilai 70% dari pakan berupa limbah itu juga bukan merupakan nilai mutlak. Karena bagaimanapun ini hanya asumsi umum bahwa 70% dari pakan yang diberikan kepada ikan nantinya itu masuk ke air berupa limbah. Dan tidak berlaku spesifik, artinya kan begitu. Karena ada penentu-penentu lain dari nilai ini begitu. Tapi secara umum dalam contoh ini saya sebutkan 70%. Jadi setiap hari Anda menggunakan pakan sebanyak 4.000 gram, artinya ada sebanyak 2.520 gram limbah masuk ke dalam air setiap hari. Dan itu artinya setiap hari Anda juga sudah menambahkan 1.260 gram karbon ke dalam air. Perhitungan ini dulu tidak pernah diselipkan, tidak pernah dibahas. Sampai pada akhirnya saya mempertanyakan ini dalam sebuah diskusi begitu. Pertanyaan saya sederhana, loh, kenapa kok hanya didasarkan kepada kadar protein yang menyumbangkan N? Pertanyaan saya, bukankah di pakan juga ada karbon di situ? Begitu, pertanyaan sederhana sebenarnya. Dan saya perlu mengingatkan bahwa pendekatan tadi di atas itu baru pendekatan karbon dalam pakan. Sekarang mari kita coba dekati dengan kandungan protein. Sebagai contoh, kandungan protein pakan yang digunakan kan sebesar 30% tadi, atau setara 30% dari 2.520 gram yang berupa limbah tadi kan. Maka diperoleh angka 756 gram. Artinya dalam 750 gram protein kandungan nitrogennya sebesar 16%. Nah, dalam 756 gram protein kandungan nitrogennya sebesar berapa? 16%. Dan ini setara dengan 120,96 gram berupa apa? N. Nah, jika Anda menggunakan teknologi bioflok dengan cara yang tepat dan ilmiah, maka sebenarnya Anda tidak perlu lagi menambahkan karbon ke dalam bak atau ke dalam kolam bioflok kita. Nah, sekarang coba kita hitung lagi, kok bisa? Mari kita lihat dari sisi rasio N, C, dan N-nya. Mengacu kepada angka tersebut di atas ya, sehingga saya berharap dalam video ini Anda menyiapkan alat tulis dan bukunya kan berarti ya, mencatat begitu. Nah, ada 1.260 gram C. Kemudian dibandingkan dengan 120,96 gram N untuk mencapai rasio setara 10:1, bukan? Nah, karena jika kita kalikan 120,96 kali 10 agar tercapai rasio CN 10 tadi, 10:1, maka akan sama dengan 1.209,6 gram. Sampai di sini telah dihitung bahwa kita telah menambahkan karbon sebanyak 1.260 gram dari pakan. Dan jika menggunakan CN rasio 10:1, maka mudahnya begini.
1209,6 gram dikurangi 1260 gram C atau karbon dari pakan tadi, maka kurangnya berapa? Kurangnya adalah 50,4 gram. N dikurangi C, maka N-nya sendiri kurang 50,4 gram. Artinya apa? Kita sebenarnya sudah kelebihan C. Dan itu berarti kita tidak perlu melakukan penambahan C karena sudah lebih tadi. Itu kalau rasio CN rasionya 10:1. Jika kita menggunakan rasio CN sebesar 12, maka tinggal kita kalikan saja 120,96 gram N dari pakan tadi. Nah, kali 12 untuk mendapatkan CN rasio 12:1, maka diperoleh 1451,52 gram. Karena kita sudah punya C sebanyak 1260 gram di air dari pakan yang 70% tadi, maka kita kurangi 1451,52 gram dikurangi 1260 sama dengan 191,52 gram. Nah, pada CN rasio ini, yakni 12:1, maka kita perlu tambahan C sebanyak 191,52 gram. Sekarang kita coba naikkan lagi CN rasionya. Jika kita menggunakan rasio CN sebesar 15:1, maka 120,96 gram N dari pakan tadi kita kalikan 15 saja, maka diperoleh angka 1814,4 gram. Nah, karena kita sudah punya C sebanyak 1260 gram di air tadi dari pakan yang tidak termakan 70%-nya, maka 1814,4 gram dikurangi 1260 diperoleh angka 554 gram C tambahan. Begitu kan? Nah, saya ingin menekankan juga bahwa semua perhitungan di atas hanya didasarkan pada C yang diperlukan jika akan menambahkan C tadi ke dalam air jika diperlukan. Nah, jika Anda menggunakan molase atau gula, bukankah tidak semua isi dari molase dan gula itu adalah C? Belum lagi, coba kita bayangkan jika Anda memiliki banyak kolam atau banyak bak, 100 bak misalnya, setiap hari diberi pakan. Bobot biomasa tiap baknya berbeda-beda. Coba bayangkan bagaimana rumitnya hidup Anda setiap hari. Karenanya pada tahun 2020 melalui aplikasi, saya Adi Sucipto telah menyederhanakan melalui penggunaan konstanta yang kemudian dimuat dalam aplikasi Gonila yang linknya itu adalah bit.ly/Gonila, dan untuk versi bahasa Inggrisnya bit.ly/go-tilapia. Dan jika Anda ingin misalnya memiliki versi bukunya, ada dimuat di Google Book, itu linknya adalah bit.ly/e-gonila, E-nya kecil, Gonila. Begitu. Sekarang mari kita hitung berapa banyak karbohidrat yang dibutuhkan untuk menetralkan nitrogen. Oke, karena tadi pendekatannya kan CN rasio. Sekarang pendekatannya adalah untuk menetralkan nitrogennya sendiri. Karena kita punya data misalnya tan di dalam air, maka berapa sebenarnya pada saat itu kita perlu, kan begitu ya. Kandungan C dalam gula pasir misalnya, itu 42%. Sedangkan kandungan C dalam molase 22%. Maka dari 1 kg gula kita mendapatkan C sebanyak 420 gram. Sedangkan dalam 1 kg molase kita memperoleh C sebanyak 220 gram.
Makanya di awal waktu dulu tahun 2018 saya sering kali menyebutkan bahwa penggunaan gula itu setengah kali penggunaan molase, begitu, 50%-nya. Termasuk ini untuk menjelaskan kepada kawan-kawan yang menyatakan bahwa molase itu cukup murah sementara gula 12 sampai 14 ribu, padahal penggunaannya hanya setengah dari molase, kan? Masih ingat barangkali ya? Nah, saya ambil contoh misalnya sekarang rasio CN-nya 12:1 ya. Maka itu artinya untuk mencapai rasio CN 12:1 kita memerlukan berapa? 191,52 gram karbon. Maka sebenarnya kita perlu karbohidrat atau gula berapa? 460 gram. Dari mana dapatnya? 42% tadi. Karena dalam gula kandungan C-nya adalah 42%. Dengan cara yang sama, jika kita menggunakan molase, maka kita membutuhkan karbohidrat dari molase tadi kurang lebih berapa? Sebanyak 870 gram. Hampir 2 kali lipatnya dari penggunaan gula. Sekarang coba kita lanjutkan video ini. Kalau misalnya Anda agak bingung, istirahat sejenak sambil ngopi ya, agar dapat C tambahan. Sekarang mari coba kita lanjutkan bagaimana kita menghitung rasio CN berdasarkan tan atau total amonia nitrogen. Kalau seandainya kawan-kawan mendapatkan data tan di air sekian, misalnya begitu. Misalnya tan di bak bioflow kita sebanyak 2 ppm. Apa itu ppm? ppm itu singkatan dari part per million atau bagian per sejuta. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ini setara dengan miligram per liter. Miligram per liter itu sama aja dengan ppm, begitu ya. Kemudian kita misalnya menggunakan bak bulat bervolume 10.000 liter. Karena tan kita 2 ppm, maka dalam 10.000 liter air itu berarti ada 10.000 kali 2. Artinya ada 20.000 miligram tan di sana. Nah, untuk memudahkan karena besarnya agak tinggi, kita sederhanakan saja menjadi gram karena tadi miligram kan. Kita ubah dulu dari miligram menjadi gram. Artinya kalau tadi ada 20.000 miligram dibagi 1.000, maka diperoleh 20 gram tan di dalam bak bioflow kita yang volume airnya 10.000 liter. Jika kita ingin menggunakan rasio CN 10:1 misalnya, ya tinggal kalikan saja 10 kali 20 sama dengan 200 gram karbon. Kan begitu. Kalau rasio CN-nya 12, tinggal kalikan saja 20 kali 12. Diperlukan berapa karbonnya? 240. Jika kita menggunakan rasio CN 15:1, kalikan saja 15 kali 20. Sama artinya dengan 300 gram karbon. Kalau 300 gram karbon, maka berapa gula yang diperlukan? Nah, sesuai dengan kandungan C di dalam gula dan kandungan C di dalam molase, jika kita menggunakan gula, maka diperlukan 615 gram gula untuk ditambahkan ke dalam bak bioflow kita tadi. Dan jika kita menggunakan tetes tebu, kita memerlukan sebanyak 1.200 gram tetes tebu berupa molase tadi ke dalam bak bioflow kita. Begitu kawan-kawan sekalian. Sebagai catatan pengingat, saya ingin sampaikan bahwa rasio C dan N itu beragam ya. Dan saya di awal waktu sudah menyampaikan bahwa yang sering kali digunakan karena memang sudah relatif terbukti bagus, rasio CN-nya itu 10:1, kemudian sampai 15:1, meskipun ada juga yang meneliti sampai 20:1. Namun CN rasio 10:1 dan 15:1 ini umumnya lebih berhasil. Kemudian apakah kalau misalnya tetes tebu sebanyak 1.230 gram pada saat penggunaan molase,
tannya ada 20 gram tan di sana, apakah semua molase ini langsung tuang saja ke dalam media? Enggak. Sebaiknya ini dibuat pelan-pelan. Jika kebutuhan karbohidratnya dari molase tadi kan banyak, 1230 gram itu kan artinya 1,2 kilo kan. Apakah dituang langsung? Sebaiknya jangan. Pelan-pelan saja. Misalnya sepertiga bagiannya. Kemudian setelah ikannya aman, misalnya nggak ada kemungkinan mabok misalnya, tambahkan lagi. Karena kalau ditambahkan sekaligus, seringkali saya mendapat laporan dari kawan-kawan, Pak, ikannya megap-megap. Iya, karena apa? Karena begitu dituang sebanyak itu karbon ke dalam air, media bioflok kita, maka akan terjadi persaingan kebutuhan oksigen. Artinya apa? DO-nya menjadi turun drastis. Artinya apa lagi itu? BOD-nya tinggi. Artinya kebutuhan oksigen terlarut menjadi meningkat. Nah, pada pernyataan sebelumnya, kalau ternyata kita ingin nekat menggunakan CN ratio sebanyak 20:1, maka tentu saja lebih banyak karbohidrat yang diperlukan dalam bisnis kita. Artinya apa? Tentu saja akan semakin banyak BOP yang diperlukan, begitu kawan-kawan. Sekarang kita coba memberikan ringkasan saja. Bagaimana cara mengendalikan amonia jika kita menggunakan rasio CN 15:1 dalam wadah bag bioflok diameter 4 yang volume airnya 10.000 liter misalnya. Kalau ternyata didapati amonia di air tadi ada 8 ppm misalnya, ya pakai aja gula sebanyak berapa? 2.460 gram gula. Masukkan ke sana secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Dan jika menggunakan molase, kebayang berapa? 2 kali lipatnya. Kemudian contoh kedua, jika ternyata di air media bioflok ada 4 ppm misalnya, berapa gulanya? 1.230 gram gula. Kalau menggunakan molase, kalikan 2. Kalau ternyata amonia di air ada 2 ppm, pakailah 615 gula. Kalau pakai molase, gandakan kali 2. Kalau di air bioflok kita ada 1 ppm amonia, berapa gula yang diperlukan? 300 gram gula. Kalau pakai molase, gandakan. Begitu, dan seterusnya begitu ya. Kawan-kawan sekalian, sebagai penutup, sejak awal saya sudah menekankan dari 2018 sebelum ada peristiwa bagaimana saya kemudian melakukan penghapusan banyak video ya, dan subscriber sudah banyak. Jadi pada kesempatan kali ini saya juga sekaligus minta maaf karena memang video-video tersebut sepertinya tidak disukai oleh pimpinan begitu, sehingga saya memandang perlu untuk turunkan dulu. Dan alhamdulillah saya rupanya masih menyimpan video-videonya baik itu di external disk maupun di laptop. Dan saya kemudian semangat lagi untuk menyiarkan dakwah ini, dakwah teknologi ini, aquaculture ini kepada Anda sekalian. Terkait bioflok ini, sebagai penutup, sistem bioflok dapat berhasil jika kita semua memahami cara mengontrol amonia dengan menggunakan rasio karbon nitrogen yang sesuai. Anda tinggal pilih mau pakai 10:1, 12:1, 15:1 gitu ya. Dan saya juga sudah menjelaskan di video lain bahwa penerapan CN rasio ini atau rasio CN ini didasarkan atau diadopsi dari dunia pertanian kan. Bagaimana pendapatnya Pak siapa itu? Pak Boyd PhD gitu ya. Nah, tentu saja kegagalan dalam mengelola satu kriteria saja dapat membuat permasalahan dalam sistem bioflok kita. Oleh karenanya, maka pendekatan awal saya memperkenalkan teknologi ini kepada Anda sekalian adalah 651, yang kemudian kita kenal sebagai bioflok 651. Pahami dulu seluk-beluknya atas dasar ilmu sampai Anda yakin di situ sebelum Anda mempraktekannya, barulah kemudian Anda menjadi profesional di teknologi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.